Mmm, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggun Desa Putri dengan NIM 120190055, akan menjelaskan resume modul yang telah saya, buat pada mata kuliah Stadium General. Untuk resume modulnya, berjudul Navigating Peer Review. Oke, untuk, penjelasannya, pendahuluan. Navigasi rekan adalah bagian penting dari upaya ilmiah. Prosesnya bisa membingungkan, mengintimidasi, dan rumit jika Anda baru saja menemukan jalan Anda sebagai pelajar atau profesional muda. Pelatihan formal dalam seni tinjauan sejawat meningkatkan pengetahuan dan penelitian. Berikut adalah 6 tips yang berguna untuk membuat peer review yang baik dan sukses. Yang pertama adalah bekerja lebih keras sejak awal. Kunci pertama untuk ulasan yang sukses terletak jauh sebelum seseorang mengirimkan kiriman. Kedua adalah melengkapi surat keputusan yang dikeluarkan penerima. Penerimaan pengiriman pertama adalah penolakan. Penolakan dengan rekomendasi revisi besar dan penolakan dengan rekomendasi revisi kecil. Jika naskah ditolak dan tidak ada kemungkinan untuk pengiriman ulang, dinyatakan biasanya berarti editor tidak tertarik untuk menerima revisi. Sangat penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda menerima surat keputusan. Yang ketiga, evaluasi adalah sugesti dan antagonisme. Tinjauan sejawat sangat penting dan peer review adalah salah satu contoh yang paling jelas. Penerimaan artikel bergantung pada beberapa faktor di luar nilai penelitian dan terkadang hanya keberuntungan. Yang keempat, bersikap formal seperti di area lain dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ikuti aturan untuk memperlakukan penilaian sebagaimana Anda ingin diperlakukan sendiri. Respon yang sopan dan efisien membuat pengulas lebih senang dan lebih membantu, dan peninjau hampir selalu merupakan sukarelawan. Kelima, bereaksi. Aturan praktis yang baik adalah bahwa seseorang harus mengubah merekomendasi peninjau kecuali untuk mempengaruhi kualitas pekerjaan orang lain. Terkadang ulasan yang diajukan tampak netral atau sedikit negatif, tetapi penting juga untuk diingat bahwa calon pelanggan mengetahui topik tertentu. Yang keenam atau terakhir, berpartisipasi dalam proses peer review adalah kesempatan yang bagus untuk menerima panduan tentang proses peer review dan melihat contoh berbagai cara penulisan review. Kualitas pekerjaan diharapkan dapat mempertahankan dan ditingkatkan karena adanya peer review yang dimaksudkan untuk memverifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Pembahasan. Proses peer review diterapkan pada kegiatan universitas, namun paradigmanya ditemukan dalam publikasi artikel di jurnal akademik. Ketika laporan yang dikirimkan pertama kali mencapai editor jurnal yang dapat menolak laporan tersebut sebagai di luar ruang lingkup kualitas rendah yang tidak bisa dianggap sama sekali, artikel akan lolos dari rintangan pertama kali dikirim ke pakar artikel, yang biasanya diminta untuk mengklasifikasikan artikel tersebut. Referensi dapat berupa anggota dewan redaksi jurnal atau orang lain dalam daftar redaktur ahli yang dikenal, asalkan memiliki pengalaman yang cukup di bidang artikel atau karya. Untuk selanjutnya, setiap kali ilmuwan memiliki kesempatan untuk melakukan jajak pendapat ini, pada publikasi ilmiah penting untuk membuat daftar beberapa kemungkinan perubahan yang memungkinkan terjadi dalam publikasi ilmiah. Dengan sistem peer review yang diperlukan sebagai prioritas utama, keuntungan yang didapatkan dari model Smith adalah bahwa artikel dalam bidang interdisipliner dapat dimasukkan dalam jurnal yang berfokus pada topik di bidang tersebut. Anda juga dapat mencetak goal untuk setiap lapangan secara individual tergantung pada goal yang Anda tetapkan. Pelanggaran akademik akan serius oleh reviewer dan plagiarisme
yang sengaja tidak diperbolehkan, misalnya auditor dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali laporan yang setelah mengutip sumber dengan benar dan menambahkan informasi kutipan yang hilang. Artikel sedang direview oleh jurnal lain dan tidak diperbolehkan mengirimkan artikel ke beberapa jurnal sekaligus. Reviewer tidak hanya memberikan waktu pribadi untuk mereview artikelnya, tetapi editor juga menyiapkan artikel untuk publikasi. Sejumlah kata yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Grafik atau tabel berkualitas buruk memastikan bahwa foto dan grafik sangat jelas, dapat dibaca, dan dapat memenuhi persyaratan performatan jurnal. Proses peer review melibatkan pertukaran antar editor jurnal, tim review, dan reviewer yang ahli dalam bidangnya. Peninjau pembaca artikel untuk menilai kredibilitas ilmiah, orisinalitas, dan relevansi penelitian. Penerimaan bersyarat memerlukan revisi kecil, yaitu revisi penuh dan wajib, tetapi jurnal akan terus menerbitkan artikel tersebut. Oke, untuk penutup, penting untuk dicatat bahwa tinjauan sejawat masih dianggap sebagai prioritas utama bagi para peneliti sebagian besar di bidang. Hal ini terutama berlaku di bidang biomedis, tetapi ada kekurangan yang jelas di bidang ini yang telah didokumentasikan dengan baik di berbagai jurnal. Alternatif berdasarkan umpan baik setelah rilis publik memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang terbaik untuk mengomentari makalah mungkin terlalu sibuk untuk melakukannya. Orang-orang yang berkomentar mungkin bahkan tidak tahu tentang artikel yang paling penting dan posting di situs web yang besar dan tidak berbeda membuat pembaca kewalahan dengan volume yang besar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.